Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdoli rusulih. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi rububiyyatihi wa mulkiyatihi wa uluhiyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan membahas berkenaan dengan taman-taman alun-alun kota atau kabupaten di berbagai negara. Sudah menjadi rahasia umum dan kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kondisi taman-taman alun-alun itu baik di kabupaten ataupun di kota hampir sama saja. Kondisinya memang kotor, tidak terurus, tidak tertata dengan baik, berserakan, bergelimpangannya kayu-kayu ataupun batu yang sudah istilahnya itu rusak, yang sudah pecah batunya, yang sudah belah, dan ini sangat riskan untuk keselamatan anak-anak kita. Belum lagi ya, pepohonan yang sudah banyak benalunya, ada yang sudah doyong, batang dan rantingnya juga sudah ada yang sudah hampir jatuh. Bagaimana dedaunan begitu berserakan tidak terurus. Belum juga kondisi-kondisi yang lain. Terutama yang sangat menyedihkan ya adalah seringnya taman alun-alun itu dijadikan tempat mesum, tempat pacaran, pergaulan bebas, dan ujung-ujungnya adalah kemesuman. Astagfirullahaladzim. Bagaimana bisa maju suatu negara dari miskin menjadi berkembang menjadi maju, dan memang sangat maju, nah ujung-ujungnya superpower. Tapi justru yang ada dari berkembang menjadi miskin, dari miskin menjadi negara yang paling miskin, yang sangat miskin. Mengapa? Karena hidupnya negaranya tidak ada kebarokahan. Kemaksiatan di mana-mana dibiarkan oleh para penguasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin illa kasabat aidikum. Wa ma asabakum min musibatin illa afabima kasabat aidikum. Wa ma asabakum, dan tidak ada yang menimpa kepada kalian musibatin suatu musibah, fabima kasabat aidikum, tidak lain dan tiada bukan karena perbuatan tangan-tangan kalian. Jadi dengan perbuatan merusak ya, itu menjadikan kemaksiatan itu menjadikan sial kehidupan kemanusiaan, sehingga Allah memberikan azab kepada warga itu. Maka dalam hal ini kita ya selaku warga tidak bisa berdiam diri. Apalagi Buya ya selaku ulama dan teman-teman Buya juga mesti berpikir
Bagaimana kita berpikir tentang mencari solusi agar taman-taman alun-alun itu ada dalam posisi penuh dengan keberkahan. Yang pertama, solusi yang Buya sampaikan dalam hal ini, bagaimana taman-taman alun-alun itu dipagar dengan pagar yang kokoh, sehingga orang tidak bisa memanjat. Tinggi, tidak terlalu tinggi, yang penting orang tidak bisa memanjat. Kemudian juga Buya sampaikan lebih baik pagarnya itu pagar geser. Pagar geser supaya pada malam hari digeserkan ditutup dan pada siang hari dibuka sesuai dengan jam operasionalnya. Dalam hal ini baginda Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Supaya ada estetikanya, supaya taman itu tidak kelihatan dikerangkeng dengan pagar, maka dibukalah pada siang hari. Kemudian juga dalam hal ini, mengapa Buya mesti dipagar untuk malam harinya? Tidak lain dan tidak bukan untuk mencegah dari orang-orang yang tangannya jahil merusak. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'saw fil ardi mufsidin. Shadaqallahul adzim. Wala ta'saw fil ardi. Janganlah kalian melakukan kejahatan di muka bumi ini. Mufsidin, sehingga kalian melakukan atau menjadikan rusaklah bumi ini. Untuk menjaga itu, maka pagar untuk malam hari terutama mesti kokoh dan tidak bisa dipanjat. Meskipun tentu tidak usah pakai kawat, ya, berduri lah, itu kelihatannya seperti penjara bukan taman. Itu sangat mengurangi estetika. Ya. Kemudian juga dalam hal ini tidak ada salahnya supaya orang tidak merusak pagar itu. Karena banyak kejadian pagar dibongkar, digergaji. Allah, astagfirullahaladzim. Ditulis di sana itu ayat suci Al-Quran. Ya. Surat Al-Maidah ayat ke-38. Meskipun ayat Al-Qurannya, huruf Arabnya tidak usah ditulis. Cukup terjemahnya sesuai dengan bahasa di negara masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Shadaqallahul adzim. Bagi pencuri laki-laki atau juga pencuri perempuan, maka potonglah tangannya. Ya, yang kiri dulu satu kali mencuri, kalau memang sudah mencapai nisab. Jazaan bima kasaba, sebagai sanksi dari perbuatannya di muka bumi ini. Nakala minallah, dan sebagai azab dari Allah. Potong tangan. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha gagah perkasa dan juga maha bijaksana. Tidak ada yang lebih bijaksana selain Allah. Dan Allah memberikan kejayaannya, kekuasaannya. Aziz al-Aziz. Memang hukum potong tangan hukum yang paling tepat bagi para pencuri. Itulah yang pertama. Solusi yang kedua adalah posisi taman alun-alun itu sejajar dengan jalan yang mengelilingi alun-alun itu. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, sejajar. Dalam posisi terang benderang, kelihatan isi taman itu dari orang yang mengelilingi, melihat dari luar taman itu. Ya, seperti kita melihat akuarium yang tidak ada apa-apanya kecuali gelembung gas untuk bernapasnya ikan. Kemanapun ikan itu pergi, melaju, di atas, di bawah, di pinggir, itu kita melihat. Begitupun taman. Ini dalam rangka mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan. Apalagi pemerintah yang bertindak itu tentu dalam hal ini adalah tentu dengan tangan kekuasaan. Sebagaimana baginda Rasul bersabda,
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nah, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Jadi kalau kita melihat kemunkaran, apalagi untuk mencegah kemunkaran, maka dilakukan dengan tangan kita. Kalau kita berbicara kemaksiatan, kalau berbicara kejahatan, berbicara tentang kemunkaran, kan itu ada niat, ada maksud, ada keinginan, dan ada kesempatan. Keinginan sudah ada, tetapi kesempatan tidak ada. Maka tidak akan terjadi kejahatan itu. Tidak akan terjadi kemunkaran itu. Maka dengan tangan seorang penguasa, dijadikan taman sejajar dengan jalan itu, orang mau berbuat jahat, tidak bisa. Karena tidak ada kesempatan. Mau kesempatan bagaimana? Orang pada melihat. Begitu sangat terang benderang, tidak ada istilahnya yang menghalangi mereka berbuat keburukan. Jadi yang kedua adalah dibikin taman sejajar dengan jalan. Tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Yang ketiga, diusahakan tidak ada bangunan di taman itu yang menjadikan orang bisa berbuat tidak baik, yang bisa menghalangi orang berlalu lalang di sana. Betul-betul taman itu sebagaimana Buya tadi katakan, seperti kita melihat ikan di akuarium yang tidak ada penghalangnya. Jadi tidak ada bangunan. Betul-betul tidak ada bangunan. Bagaimana Buya toiletnya? Toiletnya dengan teknisnya, arsitekturnya, atap toilet sekaligus adalah dasar, landasan daripada taman itu. Jadi sejajarnya atap toilet dengan landasan atau dasar taman itu. Ya, toilet itu. Kemudian toiletnya itu dibikin tunggal selang sekar. Apa Buya sistem tunggal selang sekar itu? Tunggal dalam pengertian khusus toiletnya laki-laki. Kemudian berikutnya kesananya khusus toiletnya perempuan. Selang sekar, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Nah, di setiap toilet itu sekaligus juga pintu exit dan juga pintu masuk. Ya. Pintu masuk dan pintu exit, pintu keluar. Ya. Artinya untuk masuk, ya enter, dan exit. Untuk masuk dan keluar itu di dekat toilet itu. Nah, itulah solusi ketiga. Sehingga orang tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang keempat, Buya sampaikan berkenaan dengan pepohonan. Ya, pepohonannya juga diatur jenisnya. Jenis pepohonan adalah pepohon yang tidak terlalu banyak daunnya dan cepat jatuh daunnya. Tidak yang begitu cepat jatuh di daun-daunnya itu. Kemudian pepohonan yang tidak terlalu tinggi, tidak menjulang tinggi, dan tidak terlalu pendek. Jenis pepohonan yang ketinggiannya itu cukup untuk bisa kita berteduh. Kemudian juga jenis pepohonan yang batangnya tidak terlalu besar. Cukup. Nah, sekarang ini kan kebanyakan di alun-alun itu kebanyakan pohonnya pohon beringin. Menurut pandangan Buya sangat tidak cocok pohon beringin dibangun di taman. Pertama, itu menghabiskan banyak ruang. Akar-akarnya juga begitu besar sehingga susah diatur, baik itu keramik, granit, dan sebagainya. Belum lagi menjulang tingginya itu, dan di sana itu bisa dijadikan tempat yang tidak baik, saking besarnya pepohonan itu. Ya. Yang cocok ditempati oleh pohon beringin itu adalah ya di depan istana negara, istana kepresidenan, istana Perdana Menteri, dan lain sebagainya. Istana kerajaan itu cocok. Mengapa kita mesti mengatur segala sesuatu? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, ya, ayat ke-8 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu di sisinya bimiqdar, dengan ada aturannya, ada ukurannya, ada tata tertibnya, ada disiplinnya, kira-kira begitu. Jadi pada saat kita mengatur letak lampu, letak pohon,
letak bangunan dan sebagainya, pagar, itu dalam rangka melaksanakan wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-8. Begitu menyangkut tentang pepohonan, ya. Sehingga pada saat kita masuk ke taman itu begitu sangat merasakan keindahan pepohonan itu. Berikutnya untuk yang kelimanya, ya, solusi dari Buya, bagaimana berkenaan dengan tempat duduk, bangku tempat duduk istirahat para pengunjung taman. Bangku atau tempat duduk yang tidak usah ada mejanya. Karena taman bukan untuk makan-makan dan minum-minum, bukan. Untuk istirahat. Jadi bangku yang untuk cukup 3 orang lah. Atau 4 orang, tidak terlalu panjang. Dan Buya mengusulkan dalam solusi yang kelima ini, jumlah bangku di sana itu tidak kurang daripada 3 bangku. 1 bangku, 2 bangku tidak sesuai dengan keamanan dan ketertiban. Mengapa Buya kalau cuma 1 bangku, 2 bangku, apalagi 1 bangku, itu bisa dijadikan tempat mesum, tempat pacaran, tempat yang tidak baik. Ini sangat bertentangan khalwat ini dengan ajaran Islam. Itu termasuk mendekati zina. Wala taqrabu zina, innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Begitu firman Allah dalam Al-Qur'an surat Bani Israil. Ya, ayat ke-32. Dan baginda Rasul bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh kalian berkholwat. Tidak boleh berkholwat seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, kecuali bersamanya ada mahramnya. Di hadis lain dikatakan kalau berdua-duaan dalam tempat yang sunyi, maka ketiganya adalah setan laknatullah. Jadi bangku itu tidak boleh kurang daripada 3, supaya orang tidak bisa berbuat macam-macam, karena memang ada orang banyak di sana. Itu menentukan. Berikutnya yang ke-6, solusi yang ke-6, ya, menyangkut tentang penataan lampu. Buya mengusulkan yang pertama, lampu di tengah-tengah taman. Tiangnya cukup kuat dan kokoh, dan tentu saja begitu terang sebagai sentral lampu. Kemudian diukur dari tengah-tengah itu ke pinggir pagar. Kemudian setelah diukur berapa jaraknya, nah di tengah-tengah antara tiang yang besar itu sampai ke pagar, di sanalah ada istilahnya itu circle, lingkaran lampu-lampu yang cukup besar lah, tapi tidak sebesar yang di tengah-tengah itu, sesuai dengan kondisi daripada luasnya taman itu. Yang terakhir adalah lampu yang di pinggir pagar itu. Jadi posisinya begitu, circle besar, circle kecil, dan pusatnya. Nah, lampu-lampu itu memang perlu juga ditata dengan baik, dan tidak usah ada lampu remang-remang. Lampunya yang betul-betul terang benderang. Ya, untuk kali-kali dibuka misalkan waktunya sampai jam 8 malam untuk operasional. Kemudian juga tidak ada lampu kedip-kedip lah, kurang cocok lampu kedip-kedip itu. Ya. Dan memang istilahnya itu kesannya itu tempat yang tidak baik lah kalau ada kedip-kedip seperti itu. Nah, kemudian setelah itu solusi yang berikutnya adalah jam operasional. Jam operasional Buya menganjurkan jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Jam 6 pagi dibuka, digeser pagar itu. Nah, kemudian jam 8 malam ditutup, cukuplah. Tidak boleh, tidak kurang baik kalau lebih dari jam ditutup. Ditutup dengan kokoh dan kuat. Tentu yang berikutnya solusi dari Buya, banyaknya para petugas. Petugas penjaga malam terutama, termasuk jaga siang. Petugas kebersihan juga an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Ada petugas kebersihan, ada petugas keamanan, dan ada tugas apa? Ada juga ustadz yang bertugas di sana untuk memberikan bimbingan, arahan kepada orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik. Tentu ustadz yang dinamis,
tidak kaku, dengan lemah lembut menyampaikan dengan senyum. Ya sesuai usia anak muda, orang yang sepuh-sepuh, yang tua-tua misalkan, yang sudah agak agak tua, ada usia lah untuk para petugas itu. Solusi berikutnya menyangkut tentang loudspeaker. Ini penting loudspeaker. Disimpannya itu yang ada bangku-bangkunya itu. Itu bisa digunakan untuk pengumuman-pengumuman hal-hal yang misalkan sifatnya darurat. Ada kebakaran, misalkan banjir, ada kejadian yang tidak disangka-sangka misalkan. Atau pengumuman-pengumuman jam tutup dan lain sebagainya. Dan juga yang mengusulkan menjelang azan berkumandang, menjelang zuhur, menjelang asar, menjelang maghrib, dan menjelang isya, itu dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Supaya apa? Supaya orang-orang di sana kalau mau melakukan yang tidak baik, ingat kepada Allah. Karena sebetulnya hati nurani, fuadah namanya, tidak bisa dibohongi. Kalau dia mau melakukan kejahatan, ini adalah buruk, bertolak belakang dengan hati nuraninya. Di dalam Al-Quran, surat Asy-Syura, ayat ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Jadi Al-Quran ini menjadi obat sebetulnya. Obat hati, obat lahir, ya. Dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Ya, aku seorang muslim, pada saat dia akan copot keimanannya, akan berbuat maksiat. Kalau mendengar ayat-ayat Allah, luluhlah hatinya. Sehingga tidak terjadi berbuat keburukan itu. Kemudian para petugas yang gue maksudkan solusi yang sebelumnya, ada petugas ustadz mengarahkan, menyampaikan, Bapak, Ibu, adik-adik, AA, teteh, yuk kita ke masjid dulu. Sholat berjamaah, derajatnya 27 derajat dibanding sholat sendirian. Kalau kita mendirikan sholat, mendirikan agama. Kalau tidak sholat, kita meruntuhkan agama. Yang membedakan antara muslim dan kafir adalah sholatnya. Terus disampaikan dengan baik. Diarahkan untuk bisa menjadi sholat berjamaah. Indah rasanya kalau taman seperti itu. Ya, luar biasa itu. Luar biasa. Ya. Nah, itulah solusi yang Buya sampaikan di ceramah Buya ini. Supaya taman alun-alun itu indah kelihatannya. Secara lahiriah. Ruhiyahnya juga bagaimana di sana itu. Ya untuk bersenang-senang. Happy-happy, senang, nyaman. Dan solusi berikutnya juga Buya tambahkan adalah tempat bermain. Itu anak-anak kita. Pelosotan dan sebagainya. Ada juga tempat-tempat khusus bagi manula. Di sana juga ada batu-batu yang runcing-runcing untuk terapi kaki dan sebagainya. Ditempatkan, ditata dengan baik sebagaimana tadi Allah sampaikan, wa kullu shining dahu bimiqdar. Allah memberikan arahan seperti itu. Ditata dengan baik secara estetikanya. Warna juga yang tidak mencolok, sesuai dengan kondisi tempatnya di mana taman-taman alun-alun itu. Begitu. Nah, mungkin setelah mendengarkan ceramah Buya ini, ada orang yang berkata begini, wah itu terlalu elit Buya. Terlalu ideal Buya itu. Ya kan taman itu banyak kata Buya. Dari mana dana negara untuk istilahnya itu membiayai taman-taman itu? Itu sesuatu yang susahlah dilaksanakannya. Itu hanya teori Buya, prakteknya itu susah. Boleh Anda berkata begitu. Tapi Buya juga punya hak jawab. Kalau Anda tidak mampu mengurus taman-taman alun-alun kota atau kabupaten, ya, yang banyak itu, kurangi jumlah tamannya. Kurangi. Untuk apa Anda gaya-gaya? Punya negara, punya wilayah, provinsi, tamannya banyak di mana-mana, tetapi Anda tidak becus mengurusnya. Anda membiarkan orang bermaksiat, ya, di dalamnya.
Baginda Rasul bersabda, barang siapa yang memulai kemaksiatan dan orang mengikuti kemaksiatan itu, maka orang itu punya dosa sebanyak orang yang bermaksiat. Anda bikin taman yang banyak, Anda menyediakan tempat-tempat seolah-olah menjadi mesum, tidak terurus. Sebanyak itu juga Anda melakukan kemaksiatan. Maukah saudara bertanggung jawab di hadapan Allah? Wala tajiru wajratu wizra ukhra. Dosa saudara, dosa saudara. Tidak bisa kita mengalihkan kepada orang lain. Anda harus bertanggung jawab. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kalau Anda tidak mampu mengurus taman itu, ya, sedikitkan taman itu. Rubah taman itu menjadi jalan raya misalkan. Bundaran di sana, ya, dan sebagainya dibongkar. Menjadi jalan. Untuk apa Anda punya taman yang banyak bergaya-gaya, tetapi tidak terurus, bahkan menjadi sumber malapetaka bagi negara Anda? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin, ya, fabima aidikum, fabima kasabat aidikum. Wa ma asabakum min musibatin, tidaklah menimpa kalian musibah itu, ya, fabima kasabat aidikum, tidak lain dan tidak bukan karena perbuatan tangan-tangan kalian. Allah tidak akan memberikan azab kalau kita tidak berbuat buruk. Taman di mana-mana diurus tidak, bahkan sumber kemusuhan, sumber penyakit, ya. Sampah tertumpuk menyebar ke masyarakat, dihisap oleh masyarakat, apalagi anak-anak kita menjadi sakit. Saudara harus bertanggung jawab. Kalau Anda di suatu negara punya taman, dijumlahkan ada 200.000 taman, cukuplah 50.000 taman aja Anda punya, tetapi terurus, menjadi sumber kebarokahan. Ya, itu solusi dari Buya. Tidak bisa kita mengatakan pendapat Buya ideal tidak bisa dijangkau karena banyaknya taman. Ya, sudahlah tamannya dibongkar. Anda bikin taman yang Anda bisa mengurus dengan baik. Yang kedua, Anda mengatakan tidak punya uang. Selidik punya selidik, ternyata Anda mempergunakan uang untuk hal-hal yang sebetulnya mubazir itu. Untuk para penjahat, pembegal, penggarong, pencuri, koruptor. Anda membuat penjara, beberapa banyak uang negara digunakan atau membangun penjara. Fasilitas penjara bagi para penjahat. Berapa banyak saudara mengeluarkan uang untuk makan para penjahat, minum para penjahat, ya, untuk fasilitas TV, toilet di dalam dan sebagainya, untuk gaji karyawan penjara, berapa banyak? Itu kan mubazir. Biaya itu, ya, bebankan oleh saudara kepada keluarga penjahat itu. Buya yakin setiap penjahat pasti punya keluarga besar. Dan dalam keluarga besar itu pasti ada yang kaya raya. Selidiki, investigasi. Berapa biaya untuk penjaranya? Biaya untuk makannya dan sebagainya. Fasilitasnya. Jangan mengeluarkan untuk yang jahat-jahat. Sementara Anda merusak, membiarkan, ya, orang-orang yang warga negara yang baik. Tidak ingatlah saudara akan peringatan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadirina ikhkanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahul adzim. Quran surat Bani Israil ayat ke-27. Innal mubadirina, sesungguhnya orang-orang yang membazirkan rizki, kanu ikhwana syayatin. Mereka itu adalah kawannya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan keadaan setan itu kepada Tuhannya kufur. Sangat kufur. Shadaqallahul adzim. Ya. Arahkan dana-dana untuk para penjahat itu. Nggak usah dikasih dana. Ditambah lagi rehabilitasi narkoba. Padahal itu banyak orang-orang, anak-anak orang kaya itu yang direhabilitasi itu. Banyak orang-orang artis yang kaya raya. Itu mengambil hasil pajak daripada warga negara yang miskin sekalipun diambil pajaknya.
Tidak tepat saudara mengatakan ini adalah solusi Buya ini, solusi yang istilahnya itu mengada-ada dan suka dijangkau dan ideal. Tidak. Buya mengatakan ini karena realita. Anda punya dana digunakan untuk yang macam-macam. Tetapi untuk mengurus rakyat Anda itu tidak betul-betul dan tidak sungguh-sungguh. Tolong ini disampaikan oleh siapapun. Anda yang mendengarkan ini, sampaikan kepada saudara Anda yang menjadi pejabat. Yang kawan Anda menjadi pejabat. Supaya didengar oleh mereka. Jangan sampai ongkang-ongkang menjadi penguasa. Tetapi tidak ada fungsinya, jasanya bagi rakyat yang baik-baik. Ya. Terima kasih. Selamat berpikir dari solusi Buya ini. Selamat menjalankan, dicoba. Kita ingin taman alun-alun itu tempat beristirahat dalam pengertian ya kita tenang, masuk sana, ngasuh anak-anak kita, bersengkrama, makan macam snack, makan kecil di sana. Dan diarahkan untuk kebaikan. Allah Rabbi ya Karim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.